Sebuah perjalanan laut yang panjang, di mana sebuah kapal dari Arab yang berisi orang-orang dari kabilah Lahm dan Judam berlayar di laut dengan 30 orang penumpangnya menuju ke timur. Semuanya berjalan normal dan tenang, seperti tenangnya malam yang kegelapannya menyelimuti cahaya bulan. Sampai mereka mencapai lokasi laut yang tidak dikenal, angin bertiup dan ombak mengamuk, serta badai semakin kuat. Kapal pun terombang-ambing di tengah samudera siang dan malam. Selama sebulan penuh, harapan pun semakin sirna dari diri mereka, dan ketakutan serta kepanikan melanda hati mereka, sampai takdir membawa mereka ke sebuah pulau yang tersembunyi dari pandangan. Di pulau tersebut, mereka memiliki janji dan keputusan, permintaan dan pertanyaan, serta pertemuan di gua dengan seorang pria yang telah merindukan kedatangan mereka. Ini adalah kisah sahabat Tamim Ad-Dari yang melihat Dajjal, kisah lengkap yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Fatimah bin Qais radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, "Suatu hari aku mendengar seruan orang yang berseru bahwa penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, as-salatu jami'ah. Aku pun segera keluar menuju masjid. Aku salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berada pada barisan shaf wanita yang langsung berada di belakang shaf laki-laki. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salat, beliau pun duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, Liyalzam kullu insanin musallah. Hendaknya masing-masing kalian tetap berada di tempat salatnya. Lalu beliau bersabda, Atadruna lima jama'atukum? Tahukah kalian mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda dengan kisah yang cukup panjang. Beliau berkata, sesungguhnya demi Allah, tidaklah aku kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian, namun aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari. Dahulu ia adalah seorang Nasrani yang kemudian datang berbaiat, memberikan sumpah setia dan masuk Islam. Dia mengabariku sebuah kisah yang sesuai dengan apa yang pernah aku kisahkan kepada kalian tentang Al-Masihud Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lahm dan Judam. Di tengah perjalanan, mereka dipermainkan badai ombak hingga berada di tengah laut selama 1 bulan. Hingga mereka pun terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut. Saat tenggelam matahari, mereka duduk di perahu-perahu kecil. Mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Karena bulu yang sedemikian lebatnya, mereka pun tidak tahu mana bagian depan dan belakangnya. Mereka pun berkata, celaka, kamu ini apa? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Jassasah itu? Ia pun berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang lelaki yang ada di rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Tamim berkata, ketika dia menyebutkan kepada kami seorang laki-laki, kami menjadi khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Kami pun bergerak melewatinya dengan cepat, sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang paling besar yang pernah kami lihat. Ia terikat dengan ikatan paling kuat yang pernah kami ketahui. Kedua tangannya terikat dengan leher, antara 2 lutut dan 2 mata kaki terikat dengan besi. Kami bertanya kepadanya, celaka, kamu ini apa? Ia menjawab, kalian telah mampu mengetahui tentang aku, maka beritakan kepadaku siapa kalian ini. Rombongan Tamim menjawab, kami ini orang-orang Arab. Kami menaiki kapal. Ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan sampai terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu-perahu kecil memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana bagian depan dan mana bagian belakang karena lebat rambutnya. Kemudian kami berkata, celaka kamu ini apa? Ia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Kami pun bertanya, apa itu Jassasah? Ia malah berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Kami pun segera menuju kepadamu. Kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkanlah kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Kami mengatakan,
tentang apa engkau meminta beritanya?" Dia berkata, "Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah?" Kami menjawab, "Ya." Ia mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir pohon itu tidak akan mengeluarkan buahnya." "Kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tiberias," tanya orang tersebut. Kami menjawab, "Tentang apa engkau meminta beritanya?" "Apakah masih ada airnya?" jawabnya. Mereka menjawab, "Danau itu banyak airnya." Dia mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang." "Kabarkan kepadaku tentang mata air Zugar." Mereka mengatakan, "Tentang apa kamu minta berita?" "Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan memanfaatkan airnya?" tanya orang itu. Kami menjawab, "Ya, mata air itu deras airnya, dan penduduk bertani dengannya." Ia berkata, "Kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang ia lakukan?" Mereka menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yathrib." Ia mengatakan, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya." Ia mengatakan lagi, "Apakah yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, "Itu sudah terjadi?" Kami katakan, "Ya." Ia berkata, "Sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya." Sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang diriku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masihud Dajjal. Sebentar lagi aku diberi izin untuk keluar. Hingga aku keluar lalu berjalan di bumi, dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan memasukinya dalam waktu 40 malam. Kecuali Makkah dan Taibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku memasuki salah satu dari dua kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku. Dan sesungguhnya pada tiap gang ada para malaikat yang menjaganya. Fatimah bintu Qais mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, "Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah," yakni kota Madinah. "Apakah aku telah beritahukan kalian tentang hal ini?" sambung Rasulullah SAW. Orang-orang menjawab, "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya cerita Tamim menakjubkanku. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, serta tentang Makkah dan Madinah." Kemudian beliau SAW bersabda, "Ala innahu fi bahri Syam, atau bahril Yaman. La, bal min qibalil masyriqi mahu, min qibalil masyriqi mahu, min qibalil masyriqi mahu." Ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam atau lautan Yaman. Oh tidak, bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Sembari beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur. Dalam hadis mulia ini, Dajjal memberitahu sahabat Tamim Ad-Dari dan orang-orang yang bersamanya akan tanda-tanda yang mendahului munculnya Dajjal atas perintah Allah. Di awal pertanyaannya, dia bertanya tentang buah pohon kurma Baisan. Baisan adalah sebuah kota yang terletak di bagian utara Palestina, di tenggara kota Nazaret, selatan timur Hunain, dan barat sungai Yordan, tepatnya di daerah yang menghubungkan antara lembah Yordan dengan Marj bin Amir. Kota tersebut dikenal sebagai kota yang banyak pohon kurmanya, dan daerah itu terkenal dengan jenis kurma terbaik. Tetapi setelah penjajahan terhadap Palestina yang dilakukan oleh Zionis, daerah itu pun diabaikan dan sebuah kota dibangun dengan gaya arsitektur terbaru dengan nama Baisan baru. Adapun Baisan yang lama telah dihancurkan sejak tahun 1950. Dengan demikian, tanda pertama munculnya Dajjal telah terjadi 72 tahun yang lalu, yaitu hancurnya pohon kurma Baisan dan terputusnya buahnya. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka tentang Danau Tiberias, apakah airnya telah mengering. Dia memberitahu mereka tentang tanda kedua munculnya Dajjal, yaitu mengeringnya Danau Tiberias. Danau Tiberias terletak di utara Palestina, dan penelitian yang dilakukan Israel sendiri menunjukkan bahwa permukaan air danau telah menurun secara drastis dan cepat. Pada tahun 1964, otoritas pendudukan Israel bekerja untuk membangun jaringan pipa yang mengangkut air tawar dari Danau Tiberias ke pusat populasi Yahudi. Danau itu menjadi sumber utama air minum, sehingga pada tahun 1979 Israel menyerbu Lebanon Selatan, dan alasan serangan ini tidak diumumkan pada saat itu. Belakangan,
Terungkaplah bahwa alasan dibalik penyerangan tersebut adalah pencurian sungai Litani dan pengalihan alirannya ke Danau Tiberias. Juga, menurut perjanjian damai tahun 2008 antara Israel dan Yordania, Israel menjadi berkewajiban untuk menyediakan 50 juta meter kubik air dari Danau Tiberias kepada Yordania setiap tahunnya, yang menyebabkan peningkatan tekanan pada air danau, dan hal ini juga disertai dengan berkurangnya hujan di musim dingin, yang akhirnya menyebabkan air danau menurun drastis dan cepat. Selain itu, ada penelitian baru-baru ini yang dilakukan beberapa tahun lalu yang mengkonfirmasi bahwa tanah danau juga menyerap air, yang mendorong Israel untuk melakukan desalinasi air laut untuk mengurangi tekanan atas air danau tersebut. Perlu dicatat di sini bahwa mereka melakukan desalinasi air laut untuk memperpanjang umur danau ini sebelum benar-benar kering, karena mereka tahu menurut ramalan mereka bahwa danau ini seperti jam waktu dalam kehidupan orang-orang Yahudi sebelum umat Islam menyeberang dengan kaki mereka untuk menaklukkan Yerusalem. Jadi, tanda kedua yang disebutkan oleh Dajjal juga telah hampir terjadi. Kemudian Dajjal melanjutkan ucapannya dan memberitahu mereka dengan pertanyaan tentang mata air Zogar. Apakah masih ada air di dalamnya untuk pengairan? Mata air Zogar adalah nama mata air kuno yang terletak di selatan Danau Tiberias di lembah Yordan. Menurut kesaksian orang-orang di daerah itu, mata air Zogar telah berkurang airnya menjadi seperempat dari yang diketahui oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Namun ada satu hal yang aneh dalam kisah ini, yaitu Dajjal meramalkan bahwa buah pohon kurma baisan akan berhenti dan Danau Tiberias akan mengering. Namun ia hanya berhenti ketika menyebutkan tentang mata air Zogar dan tidak mengatakan bahwa mata air tersebut akan segera mengering. Karena ketika mata air Zogar mengering sebagai tanda ketiga, maka Dajjal akan berakhir riwayatnya. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan bahwa mata air itu akan mengering, karena dia akan keluar sebelum itu dan akan mati ketika mata air Zogar mengering. Kemudian Dajjal melanjutkan omongannya dengan menyebutkan tanda keempat sebagai tanda terakhir sekaligus tanda pertama. Karena pentingnya tanda tersebut, ketika dia bertanya tentang Nabi para Ummiyin, yang maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan Ummiyin atau orang-orang yang buta huruf adalah orang Arab, karena kebanyakan orang Arab pada waktu itu tidak bisa membaca dan menulis. Dajjal pun mengakhiri ucapannya sebelum memberitahu mereka tentang hakikat dirinya dengan mengatakan bahwa lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya, yang berarti mereka harus mematuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Masihud Dajjal akan muncul dan berkeliaran di bumi selama 40, mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi dan kemudian mengaku sebagai Tuhan. Banyak orang akan mengikutinya dan dia tidak meninggalkan satu kota atau desa pun tanpa memasukinya, kecuali Makkah dan Madinah. Dajjal dan orang-orang yang mengikutinya akan tiba di Palestina dan memasuki Masjidil Aqsa, mengepung seorang imam muslim dan mencerai beraikan jamaahnya setelah memperdaya mereka dan menempatkan pasukannya di dekat mata air Zogar. Hal tersebut akan menjadi hari-hari yang sulit bagi umat Islam. Siapapun yang memiliki keimanan yang lemah akan bergabung dengan Dajjal dan akan percaya kepadanya. Sampai Allah menyelamatkan kaum muslimin dengan Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam, dan kaum muslimin berkumpul di sekelilingnya dan beliau memimpin pasukannya. Segera setelah Dajjal mengetahui penampakan Al-Masih Isa putra Maryam alaihissalam, dia pun akan berpaling dan lari darinya. Maka kemudian Nabi Isa alaihissalam akan mengikutinya sampai ke gerbang Lot, dan beliau akan membunuhnya, dan orang-orang akan melihat darahnya. Maka beliau pun mengalahkan Dajjal dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan dengan kematiannya, maka berakhir pula fitnah terbesar di muka bumi ini. Pada hari ini, berbagai media bermunculan untuk memberi panggung kepada orang-orang yang disodorkan sebagai tokoh agama yang menyangkal akan adanya Dajjal, terlepas dari banyaknya hadis yang menyebutkan tentangnya, di mana para ulama telah menghitung bahwa berita tentang Dajjal telah disebutkan dalam lebih dari 190 hadis, baik sahih maupun hasan. Semua ini tidak lain untuk mengalihkan perhatian kaum muslimin dan menjerumuskan mereka ke dalam fitnah tersebut. Jika seorang muslim berbicara tentang Dajjal dan kemunculannya, mereka akan mendustakannya. Maka ketika Dajjal muncul suatu hari nanti,
mereka pun akan mengikutinya.